Hai, gimana nih kabar kalian setelah mengikuti tes SKD kemarin? Semoga apapun hasilnya memberikan hasil yang terbaik ya buat kalian. Di video kali ini mungkin aku bakal sedikit cerita gitu ya, gimana pengalaman aku kemarin itu sempat gagal SKD 2 kali juga, dan sampai akhirnya aku berhasil lolos tes SKD yang ketiga. For your information teman-teman, sebetulnya aku udah pernah ikut tes SKD di 2 sekolah kedinasan, yaitu di STMKG dan juga di STIS, dan keduanya itu juga aku gagal di rankingan. Padahal kemarin itu aku juga udah lolos sebetulnya di passing grade-nya atau nilai minimum lah ya. Di tes SKD yang pertama itu ya aku cukup sedih karena aku gagal di rankingan. Ya wajar aja sih teman-teman, karena aku juga cukup berharap dan berusaha keras sampai berekspektasi tinggi supaya bisa lolos ke tahap berikutnya. Lalu di tes SKD yang kedua itu aku juga gagal di rankingan, tapi aku nggak begitu ngerasa sedih karena aku sadar bahwa memang aku kurang persiapan di situ dan ekspektasiku nggak setinggi di ekspektasi saat aku ikut SKD yang pertama. Dari kedua tes SKD yang udah pernah aku ikutin dan gagal, pasti ada perasaan sedih, kecewa, nggak terima, cemas, dan perasaan negatif lainnya. Tapi coba deh kalian pikirkan lagi, apakah dengan kalian gagal SKD di kesempatan ini nanti akan gagal lagi di kesempatan yang berikutnya, atau mungkin hanya dengan kalian gagal SKD itu hidup kalian akan hancur? Enggak kan? Tapi sebagian besar dari kalian yang ikut tes SKD itu ya pastilah punya keinginan gitu ya untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Tapi aku punya gitu ya kalimat penyemangat yang sampai saat ini sebetulnya aku masih pegang. Itu kalimatnya begini: apapun yang kalian harapkan dan apapun yang kalian inginkan, atau mungkin kalian itu menganggap hal itu yang terbaik buat kalian, itu belum tentu hal yang kalian butuhkan. Yakin dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan hal yang kalian butuhkan jika waktunya nanti telah tiba. Dan hal itu yang aku alamin sekarang teman-teman. Mungkin Tuhan memang menggagalkan aku di tes SKD yang pertama dan yang kedua. Itu memang aku ngerasa dulu bisa gitu ya untuk menjalani atau melaluinya. Padahal hal itu ternyata sulit buat aku lalui ke depannya. Jadi di tes SKD yang pertama dan yang kedua itu kan di sekolah kedinasan STMKG dan STIS ya, yang memang basicnya itu hitung-hitungan atau banyaklah pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Dan dulu aku memang ngerasa kayak aku bisa menjalaninya, tapi ternyata aku nggak sanggup gitu untuk menjalani yang pelajaran hitung-hitungan itu. Aku bisa bilang seperti ini karena saat itu, saat tes, aku kuliah di salah satu kampus dan jurusannya itu memang ada hubungannya dengan hitung-hitungan. Ya aku ngerasa bisa gitu ngejalanin kuliah itu, tapi ternyata setelah berjalan beberapa semester kok aku ngerasa nggak bisa ya untuk menyelesaikan kuliah ini, dan bahkan memang aku sampai berpikir untuk kabur gitu, untuk selesai kuliah. Nah aku kan nggak kebayang ya, kalau seandainya aku lolos di SKD yang pertama dan yang kedua yang pelajarannya hitung-hitungan, betapa pusingnya aku dan stresnya aku harus bisa menjalani kuliah itu. Ya kalau kalian tahu untuk sekolah kedinasan itu yang tadi aku bilang kan sistemnya itu kan DO ya. Jadi kalau memang kalian nggak sanggup memenuhi nilai atau kuliah kalian itu nggak bagus jalannya, ya pasti kalian langsung dikeluarkan gitu. Ya namanya juga sekolah kedinasan yang serba gratis kan kuliahnya. Selanjutnya di tes SKD yang ketiga ini, itu kan kuliahku masih jalan ya, bersamaan dengan pelaksanaan tesnya. Dan ya aku juga punya ambisi gitu untuk berjuang lebih keras karena aku ingin kabur atau berhenti dari tempat kuliahku saat itu. Jadi ya aku berharap lah untuk bisa lolos gitu ya di tes SKD yang ketiga ini sebagai kesempatanku untuk bisa kabur dari kuliah itu.
Persiapan yang aku lakukan di tes SKD yang ketiga ini sebenarnya nggak begitu gimana-gimana ya. Maksudnya persiapannya itu nggak yang terlalu berat banget gitu, nggak yang serius banget, tapi aku memang lebih gunakan waktu untuk latihan soal aja sih, lebih ke try out atau mungkin soal-soal singkat gitu. Jadi aku belajar-belajar di IG juga, di YouTube gitu. Dan aku memang pernah ikut try out yang berbayar, yang dimana kemarin biayanya itu sekitar 200.000. Nah, aku agak lucu aja sih kenapa ngerasa berat gitu untuk bisa ngeluarin uang 200.000 itu untuk ilmu gitu, untuk belajar. Padahal kan ilmu itu sifatnya nggak akan habis-habis ya untuk kita pelajari gitu. Terus aku juga berpikir, kenapa aku ngeluarin uang 500.000 itu gampang banget untuk hal yang nggak penting. Ini untuk ilmu loh, 200.000 sulit banget rasanya buat aku ngeluarin. Dan aku juga berpikir, kalau seandainya memang aku gagal gitu ya di SKD kali ini, kan masih ada kesempatan lagi untuk SKD tahun depan. Dan itu juga aku bisa gunakan lagi tryout yang udah aku bayar itu. Dan kalau misalkan aku berhasil gitu SKD dan dinyatakan lolos jadi PNS, aku bisa mengembalikan uang 200.000 itu berkali-kali lipat kayak gitu. Dan disitulah aku juga berpikir dan punya pandangan ya bahwa pengorbanan itu memang diperlukan untuk menggapai atau mencapai yang kita inginkan. Baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, atau mungkin yang sifatnya memperlicin gitu ya, memperlancar kayak uang gitu kan juga bisa gitu untuk memperlancar segalanya kan. Jadi gitu teman-teman, cobalah untuk melihat gitu ya dari sudut pandang yang lain. Jangan kalian cuman melihat satu sudut pandang aja, karena apa yang kalian harapkan dan bayangkan belum tentu itulah yang terjadi pada kalian. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua, apapun hasilnya nanti. Kalau memang belum jalan kalian untuk lolos di kesempatan ini, mungkin masih ada hal besar lain yang akan menanti kalian. Sedih, kecewa, patah hati itu boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut-larut karena nggak ada gunanya juga kan. Kalau kalian dinyatakan lolos di SKD kali ini, jangan sombong, jangan besar kepala dulu karena masih ada seleksi atau tahap berikutnya yang harus kalian lalui. Mungkin sebagian besar gitu ya dari kalian yang nonton video ini itu berpikir, ah, kamu mah enak ngomong kayak gitu udah jadi PNS. Enggak gitu ya teman-teman. Karena sampai saat ini juga aku berusaha untuk bersyukur terhadap apapun yang telah terjadi sampai sekarang ini. Yang dulu aku sempat berpikir gitu ya, enak deh kayaknya jadi PNS. Tapi sebenarnya tidak seenak yang kalian bayangkan teman-teman, karena segala halnya itu pasti ada susah dan senangnya. Dan itulah yang memang aku hadapi sekarang ini. Aku juga sebenarnya sekarang tengah menghadapi rintangan selanjutnya dan mungkin sama ya kayak kalian. Karena menurut aku hidup itu pasti ada sisi negatif dan positifnya. Ya tergantung kalian mau melihat sisi yang mana. Kalau kalian melihat kegagalan itu dari sisi yang negatif, ya kalian gak akan pernah maju, kalian akan terpuruk terus di sana. Tapi kalau misalkan kalian melihat kegagalan itu dari sisi yang positif, ya pasti kalian akan punya semangat gitu ya untuk memperbaiki dari sebelumnya, dan kalian akan pasti maju di situ. Dan ya itulah namanya kehidupan. Well, mungkin apa yang aku sampaikan pada video kali ini ada sisi baik buruknya juga. Tapi dengan konten ini aku berharap dapat memulihkan semangat kalian. Karena percayalah teman-teman, kalau udah jalan kalian gak akan kemana. Apapun rintangan yang kalian hadapi, sesulit apapun, jika memang sudah takdir kalian atau jalan kalian, pasti akan ada celahnya dan kalian pasti berhasil di sana. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau kalian ada yang mau diceritakan atau sharing-sharing pengalaman kalian, kisah kalian, bisa komen aja di bawah video ini. Kita sama-sama gitu ya, saling cerita, saling mengisi, saling support, saling menyemangati tentunya. And see you in the next video.